Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita tebar syiar Islam dengan klik like, komen, dan subscribe. Dan semoga amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pesantren adalah salah satu tempat yang cocok untuk kita menitipkan anak kita, karena di sana selain diajarkan akhlakul karimah, adab ansor, ketawaduan, juga diajarkan tentang ilmu dunianya. Seperti ada sekolahnya juga, anak kita bisa hidup mandiri dan juga dapat bergotong royong dengan temannya. Wah, ternyata lengkap banget ya di pesantren itu. Sehingga dapat dikatakan suatu tempat yang menawarkan paket komplit untuk anak kita semua. Jadi tugas kita sebagai orang tua tinggal bagaimana caranya agar anak kita dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berada di pondok pesantren. Mengingat saat ini mereka masih asik dengan dunianya, masih suka bersenang-senang, dan masih suka bermain dengan temannya. Dan sekarang harus tinggal di pesantren yang notabene adalah tempat yang sangat ketat. Tapi kata siapa? Masih banyak anak santri yang mengatakan bahwa mereka lebih asik tinggal di pesantren karena mereka dapat bermain dengan teman-teman, bersenda gurau. Dan ada juga yang mengatakan dapat membeli sesuatu sesuka hati. Jadi tugas kita sebagai orang tua selain mendoakannya, juga mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa untuk tinggal di pesantren, agar mereka tidak bingung nantinya saat berada di pesantren. Dan tak lupa kita juga ajarkan kepada mereka kegiatan-kegiatan yang dapat membantunya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Terus barang apa saja yang harus dibawa anak kita untuk tinggal di pesantren, ya biar nantinya tidak ada yang ketinggalan gitu. Dan kegiatan apa saja yang dapat membantu dia untuk menjalani kehidupan di pesantren, ya biar sedikit banyak dia sudah tahu dari awal, gitu kan maksudnya. Adapun barang-barang yang dipersiapkan sebelum berangkat ke pesantren, diantaranya adalah baju sholat atau mengaji sebanyak 3 buah, sarung sholat atau mengaji 3, dan sarung bermain pun juga 3, dan seragam sekolah lengkap dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan baju bermain sebanyak 3, celana sebanyak 3, dan ada juga atribut sekolah serta pakaian dalam dan celana dalam. Dan untuk peralatan sholat ada kopiah atau songkok, ada Al-Quran, ada sejadah. Dan untuk peralatan makan ada piring, sendok, botol, gelas, mangkok. Gelasnya yang ada tutupnya ya. Untuk peralatan mandinya sendiri ada handuk, ada sabun mencuci, ada sabun mandi, ada gayung, ada pasta gigi, sikat gigi, sampo, jaring pembersih badan, ada hanger, timba, sikat baju, dan ada juga jepitan baju. Lalu semuanya itu untuk peralatan mandi dikemas menjadi seperti ini ya, agar lebih ringkas. Selain itu ada juga buku penunjang, buku tulis, ada juga ballpoint, ada pensil, penghapus, ketukan kuku, cermin, gunting, sisir, dompet, parfum, deodoran, minyak kayu putih, dan ada tempatnya juga toplesnya itu ya. Nah, barang-barang ini kita masukkan ke dalam toples agar lebih rapi. Selain barang-barang tadi ada juga masker dan hand sanitizer, karena sekarang kita harus waspada ya. Perlengkapan tidur ada bantal, guling, selimut, kemucing, ada spray jika anak Anda disuruh tidur menggunakan kasur, ataupun karpet jika disuruh tidur tanpa menggunakan kasur. Ingat, apabila anak Anda disuruh membawa kasur sendiri dari rumah, pilihlah kasur yang ukuran seperti ini. Jadi ini sangat cocok untuk anak yang tinggal di pondok pesantren. Jangan memilih yang berbulu ataupun yang ukurannya sangat besar.
Apabila anak Anda disuruh membawa lemari sendiri dari rumah, maka pilihlah lemari yang seperti ini. Jadi ukurannya praktis dan ada cerminnya. Jika ingin ditambahkan untuk gantungan baju, tinggal menambahnya ke samping sedikit saja. Atau ukurannya boleh diperpendek sesuai dengan kebutuhan anak Anda saat berada di pesantren. Jadi jangan memilih lemari yang ukurannya agak besar, karena biasanya dilarang oleh pesantren. Ada juga tas untuk dia sekolah dan juga tas santai. Kita juga harus mempersiapkan alat transportasi yang akan digunakan anak Anda untuk pergi ke pondok pesantren. Bisa saja mobil ataupun sepeda motor, karena biasanya akan ada banyak keluarga yang akan ikut mengantarkan mereka ke pesantren. Selain barang-barang tadi, juga ada makanan yang harus mereka bawa untuk bekal mereka dan juga untuk mereka berikan kepada teman-temannya nanti, seperti camilan dan nasi bungkus untuk mereka makan bersama teman-temannya nanti. Tak lupa juga ada sandal dan sepatu. Selanjutnya barulah kita rapikan barang-barang tadi. Jadi pakaian tadi kita perkecil agar lebih mudah dimasukkan ke dalam tas. Dan barang-barang yang lain kita masukkan ke dalam timba. Nah, ini dia hasilnya. Di tas ini ada baju-bajunya dan juga buku dan Al-Quran. Untuk perlengkapan tidurnya kita masukkan ke dalam kresek besar ataupun ke dalam tas besar juga. Kegiatan-kegiatan untuk persiapan mereka berangkat ke pesantren adalah pertama dan paling utama adalah mempersiapkan mental kita sebagai orang tua untuk melepaskan anak kita belajar di pesantren. Karena menurut para wali santri, mental orang tua akan mempengaruhi mental anak yang berada di pesantren. Biasalah rasa sedih, khawatir, itu pasti ada. Tapi belajarlah untuk berpikir anak kita tidak akan pergi berperang di pesantren. Dia tidak bermain-main di pesantren. Dia malah menimba ilmu agamanya dan juga dunianya. Jadi kita harus belajar untuk rela melepaskannya. Setelah itu kita bertanya kepada petugas di pesantren tersebut tentang manajemen dan barang yang perlu dibawa dari rumah. Jangan lupa kita jemur terlebih dahulu bantal dan guling yang akan mereka bawa. Mengajari mereka mencuci sendiri, mengajari mereka melipat baju sendiri, dan tentunya juga mengajari anak kita belajar mengaji dan belajar menulis dengan tulisan Arab. Apabila anak Anda suka makanan yang enak-enak, maka mulai sekarang ajarilah anak Anda untuk makan yang sederhana dan ada sayurnya. Karena biasanya saat di pesantren mereka akan makan dengan sayur dengan makanan yang sederhana. Jangan lupa sebelum berangkat jaketnya dipersiapkan ya, apakah nanti mau dipakai atau ditaruh di dalam tas. Jadi mana yang lebih baik menurut Anda? Dan jangan lupa juga uang sebagai bekal mereka nanti. Semoga anak-anak kita nanti akan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang akan berguna bagi agama, orang tua, dan tentunya juga bagi nusa dan bangsa. Nah, ini dia yang kalian tunggu-tunggu, yaitu daftar kebutuhan anak saat akan berangkat ke pesantren. Jadi bisa langsung di screenshot di HP Anda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.